Baik, selamat malam Kak. Malam. Perkenalkan beta nama Devrianti. Di sini beta mau wawancara Kakak sedikit tentang bagaimana Kakak punya dinamika kepemimpinan selama Kakak menjabat sebagai duta genre Provinsi NTT. Baik, siap Kak. Mungkin beta tanya sedikit tentang Kakak punya hubungan dengan anggota, Kakak punya tujuan, Kakak punya visi misi, dan juga Kakak punya masalah dalam selama Kakak memimpin. Ya, kalau berbicara soal kepemimpinan, kebetulan beta sebagai duta tidak ada spesifikasi sebagai pemimpin, tapi biasanya beta kalau dalam menjalankan program kerja itu bekerja sama dengan forum yang membawahi beta atau menaungi beta, yaitu Forum Generasi Berencana dari BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau berbicara soal kepemimpinan, situasi saat beta menjadi pemimpin itu saat beta menjalankan BEM program kerja. Jadi dalam menjalankan BEM program kerja, beta membutuhkan bantuan dari teman-teman forum. Nah, di mana kalau dalam menjalankan program kerja, di situ beta bertindak sebagai yang dituakan atau istilahnya menjadi pemimpin dari tim. Contohnya tim untuk sosialisasi atau tim turun melakukan edukasi-edukasi di sekolah-sekolah atau di berbagai instansi. Nah, dalam tim yang dibentuk itu beta bertindak sebagai pemimpin karena beta yang istilahnya menjadi utama dalam sosialisasi atau edukasi itu, sehingga beta harus bertindak sebagai pemimpin. Nah, kalau berbicara hubungan dengan anggota tim, beta mau bilang bahwa sebagai pemimpin anggota tim beta harus bersifat fleksibel, dimana kalau saat-saat yang bercanda beta bisa bercanda dengan anggota tim, saat-saat yang tidak serius beta bisa tidak serius dengan anggota tim, dan istilahnya seperti yang tadi bercanda dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam situasi yang tegas dan membutuhkan suatu tindak ketegasan atau keseriusan, maka beta harus menjadi pemimpin yang tegas dalam bertindak. Contohnya saja dalam B punya anggota tim itu biasanya dalam forum genre, anggota-anggotanya itu seumuran dengan beta sebagai duta, dan sebagai anggota forum, biasanya anggota forum dengan beta itu seumuran. Jadi kalau istilahnya seumuran itu kadang biasanya pasti kalau dalam satu tim biasanya banyak bercanda, potong pasti banyak bercanda atau main gila dan lain sebagainya. Tapi beta harus memposisikan diri sebagai pemimpin yang fleksibel, di mana kalau ada anggota tim yang walaupun beta pun teman dan walaupun seumuran dengan beta, kalau dia melakukan kesalahan maka beta harus memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Atau istilahnya dia menghalangi kotong punya tujuan dalam melaksanakan program kerja, maka beta sebagai anggota tim, pemimpin tim harus bertindak memberikan dia sanksi atau menegur dia supaya bisa memperbaiki kesalahannya dan dapat kotong melaksanakan kotong punya tujuan bersama-sama, seperti itu. Jadi hubungan dengan anggota tim, beta sebagai pemimpin harus bisa fleksibel menyesuaikan keadaan, situasi, tempat dan waktu dan orang dalam suatu pekerjaan. Nah, mungkin Kakak punya pesan bagaimana anak-anak muda bisa memimpin dengan baik. Mungkin Kakak punya pesan bagaimana? Oke, kalau beta punya pesan untuk anak-anak muda bisa memimpin dengan baik. Yang pertama, pemimpin itu satu jabatan, tapi kepemimpinan itu bukan satu jabatan. Kepemimpinan itu sifat dan tindakan. Contohnya, kalau kakak sebagai bepu anggota dalam satu tim, kakak bisa saja menjadi seorang pemimpin kalau kakak punya jiwa kepemimpinan. Jadi sonde harus beta sebagai pemimpin yang memimpin. Tapi kalau ada anggota atau orang dalam satu kelompok yang punya jiwa kepemimpinan, maka sudah pasti dia bisa memimpin satu kelompok. Jadi tips untuk anak-anak muda bisa memimpin, yang pertama harus punya jiwa kepemimpinan. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus taruh niat dalam dia pekerjaan. Lu sebagai pemimpin kalau tidak ada niat dalam menjalankan pekerjaan, maka itu otomatis akan membuat lu punya anggota juga akan bermalas-malasan dan mengikuti lu punya tindakan dalam pekerjaan atau dalam tim. Jadi harus ada niat, harus ada kesadaran, terus harus ada jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan ini benar-benar harus dibangun semenjak kotong masih muda-muda seperti ini. Jangan berpikir bahwa kotong anak muda jadi kotong sudah bisa memimpin. Itu sangat-sangat salah. Memimpin atau jiwa kepemimpinan itu harus dibangun sejak usia muda, bukan ketika kotong sudah
mendapatkan pekerjaan, bukan sudah kotong mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan atau dalam masyarakat, bukan ketika kotong sudah mendapatkan apa yang kotong cita-citakan dan menjadi seorang yang memimpin, menjadi seorang pemimpin, bukan. Tetapi bagaimana dari kotong belajar dalam masuk di organisasi, bahkan hal-hal kecil itu dalam keluarga. Contohnya ketika ibadat atau ada pengambilan keputusan dalam keluarga, bukan hanya saja orang tua yang bisa memberi saran, tapi kotong sebagai anak muda juga harus berani mengutarakan apa yang kotong rasa kepada orang tua. Nah, itu salah satu tindakan di mana kotong bisa membangun jiwa kepemimpinan, bahwa kotong harus berani mengutarakan apa yang kotong rasakan dan apa yang ingin kotong ubah dalam kotong punya kehidupan di keluarga, di masyarakat, bahkan di lingkup organisasi maupun perkuliahan, seperti itu. Oke, baik kakak. Mungkin itu saja yang bisa beta tanyakan di kakak. Terima kasih banyak kakak.